Lebih jadi lebih bisa istirahat ya dia, alhamdulillah jadi sekarang lebih semangat lagi mulai dengan tugas dari KST itu sangat baru sekali dari saya. Terus apa sih pentingnya KST digunakan? Alhamdulillah dari beberapa ini saya bisa tahu dan mulai sedikit demi sedikit manfaatnya di dalam kelas. Alhamdulillah ya. Berarti perjalanan hari ini aja sudah disiapkan. Tujuan apa yang akan diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran nanti? Tujuannya saya menyiapkan dua kegiatan ya. Yang pertama itu melalui kegiatan interaksi dari berbagai sumber, dari buku, dari poster, dari video yang saya tampilkan nanti. Tujuan saya mengharapkan anak-anak bisa mendeskripsikan pembelajaran dengan baik. Jadi selain tahu nama-namanya itu, anak-anak juga bisa menjelaskan fungsinya apa, ada nanti anak-anak akan membuat model. Yang harus saya sudah persiapkan anak-anak buat pengennya apa gitu buat dilakukan. Ternyata anak-anak minatnya pada menggambar semua, jadi kemungkinan kali ini anak-anak pada menggambar semua. Juga praktik itu semoga anak-anak bisa menggambar dan menyusun pembelajaran ini. Anak-anak bisa lebih lebih bisa berkolaborasi atau bekerja kelompok dengan baik dan juga panjang. Area yang sudah disiapkan ya yang pengen saya tingkatkan yang pertama itu siswa dalam mengidentifikasi yang pertama. Untuk yang keduanya siswa juga dapat mengidentifikasi pada manusia, terus meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan, juga meningkatkan keterampilan mereka dalam bekerja sama, berani mempresentasikan di depan kelas, terus juga bisa bertanggung jawab dan berdiskusi bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Perlu rasa percaya itu yang pengen saya kembangkan pada pembelajaran kali ini. Jadi untuk ASI-nya apa yang tujuannya diharapkan, strategi apa yang akan digunakan? Untuk strateginya yang pertama adalah dalam diferensiasi. Kemudian juga ada yang evaluasi dari buku, poster, video, dan ini akan lebih mudah untuk memahami materi yang saya sampaikan karena ada minat dan pembelajaran. Terus yang kedua menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yes. Tepuk satu. SD Pasar Bundar. Yes. SD Pasar Bundar. Yes. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya Nak ya. Silakan KM hari ini dipimpin doanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Allahumma shalli ala sayyidina Qur'anil hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk koreksi tadi yang berdoa, tolong lebih khusyuk lagi. Yang belum khusyuk berdoanya supaya besok dan nanti ketika berdoa pulang lebih diperbaiki lagi ya. Selanjutnya, di sini kita akan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin. Yang bukan kemarin ya, sudah lama ya di sini ya, makanya diingatkan supaya tidak lupa. Yang pertama ada apa? Disiplin. Kalau sedang belajar, lagi di sekolah, anak-anak harus bagaimana? Disiplin, tepat waktu. Kalau waktunya masuk, berarti harus masuk. Tadi sudah tadarus di kelas? Sudah. Ya, membaca Asmaul Husna sudah? Sudah. Terus anak-anak juga harus sopan santun, ya, harus saling menghargai dengan teman. Hari ini siapa yang tidak masuk? Septiadi. Polisa masuk kan? Tadi dilihat ya. Hari ini Septiadi saja yang tidak masuk ya. Sama udah nanti sakit dulu, udah merah namanya ya. Oke. Lanjut, hari ini kita akan belajar tentang melanjutkan kemarin MIPAS. Kemarin kan sudah belajar tentang organ pernapasan. Sekarang kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Melalui kegiatan literasi dari berbagai sumber, anak-anak dapat mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia dengan penuh tanggung jawab. Jadi pencernaan itu pertama masuknya dari mana, terus kemana, anak-anak diharapkan setelah belajar akan bisa untuk menjelaskannya. Terus melalui kegiatan praktik dan kolaborasi dengan kelompoknya, anak-anak diharapkan dapat menyusun dan menggambar proses pencernaan pada manusia dengan baik. Alat-alatnya sudah dibawa semua? Sudah ya. Lanjut ya. Nah di sini guru pernah ajarkan lagu tentang pelajar Pancasila? Masih ingat tidak? Kita nyanyikan sama-sama ya. Coba 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Bisa kami tepuk tangan? Bisa. Ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Oke, hebat. Masih ingat. Nah, ini siapa yang tahu apa itu sistem pencernaan manusia? Ada apa dalam sistem pencernaan manusia yang anak-anak tahu? Ada organnya apa saja? Angkat tangan yang tahu. Ayo, yang pertama ada apa? Abdul Aziz ada apa? Ada usus. Ada lagi yang tahu? Ada apa lagi saya bilang? Usus besar. Uyut, lambung. Ada lagi yang tahu? Hati. Ada lagi? Ya, hebat ya. Kita baru belajar sedikit, tapi anak-anak sudah banyak yang tahu. Terus, kenapa sih anak-anak perlu belajar tentang organ pencernaan ini? Kenapa kira-kira kok kita belajar ini sih? Biar apa? Biar tahu. Terus biar apa lagi? Hah? Supaya apa lagi? Supaya tahu, ya benar, supaya tahu mulut
gunanya untuk apa, makanan itu dari mulut masuk kemana ya, kemana, masuk ke kerongkongan. Nah, silakan dibuka buku paket kipas halaman 143. Di situ ada materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya, Nak? Nah, Guru akan bagikan. Di sini juga ada gambar poster di lembar kerja. Nanti setiap kelompok dapat satu ya. Posternya di belakangnya ada, dilihat ada gambar beberapa poster, ada 3 sampai 4 poster. Kelompok 1 bisa dikasih nama kelompok dan kelasnya ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan ini kelompok 3. Ketemu bukunya? Sudah ketemu? Di buku IPAS halaman 143. Oh iya, gitu. Anak-anak boleh baca buku kalau yang suka baca buku. Kalau yang suka lihat gambar boleh perhatikan poster yang Bu Guru bagikan. Dan kalau yang suka melihat video boleh dilihat video yang Bu Guru sajikan ya. Boleh pilih yang anak-anak sukai, mana yang anak-anak ingin dapatkan informasi itu tentang pencernaan dari mana. Anak-anak boleh pilih sendiri. Ini posternya, salah satu posternya. Boleh kami baca buku kalau yang kita baca dulu ya. Bersama Temangan Bulan. Jadi hari ini jangan lupa klik tombol subscribe. Pada tema 3 kita akan belajar tentang organ dan pencernaan. Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah Apa katanya pencernaan manusia? Proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. cerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan ada 2 jenis. Yang pertama itu ada pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi pada disebut dengan lambung. Pencernaan babi secara mekanik dan kimiawi oleh zat Kaltek. Lalu halus ini dihasilkan enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus halus. Adapun instansinya yaitu yang pertama yang sama jadi jari atau duodenum yang bagian tadi dan di usus 12 ciputnya darah mengirit yaitu ada usus besar. Usus besar bersambung dengan usus halus di rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk yaitu bakteri Escherichia coli. Proses pembusukan, itulah organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsi-fungsinya. Berikutnya, kita disebut dengan feses. Nah, itulah organ-organ pencernaan. Ini tempat pembuangan feses. Tahu feses itu apa? Apa itu feses? Hah? Bukan yang kalian suka buang pagi-pagi di WC. Nah, itu feses. Namanya dikeluarkan melalui ini. Kalau bahasanya namanya anus. Ya, kalau kalian pasti setiap hari manggilnya bukan anus, tapi kalau
di sekolah kita manggilnya anus ya Nak ya. Ini adalah sisa-sisa makanan yang dikeluarkan dari tubuh kita, namanya feses, dan dikeluarkan lewat anus. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Nah, pada manusia beserta fungsi-fungsinya. Gigi dan lidah. Selain itu, makanan juga dicerna secara kimiawi oleh Prosesnya, yang enzim. pertama makanan masuk ke mulut. Kemudian yang kedua yaitu makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi Yang ketiga, makanan dicerna secara mekanis dibantu oleh dinding lambung dan secara kimiawi dibantu oleh enzim pepsin dan enzim renin. Dan di usus halus, makanan dicerna lebih lanjut secara kimiawi oleh enzim-enzim yang bersifat pencernaan akan masuk ke usus besar. Pada usus besar, yang terakhir yaitu sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan tubuh akan dikeluarkan dari anus. Jika ada pertanyaan, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Sekarang apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Ada yang bisa mengulangi apa itu tadi sistem pencernaan? Setelah kita menonton video dan juga membaca buku, apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Proses untuk apa? Hah? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Proses untuk anus. Proses untuk apa pencernaan makanan itu? Sistem pencernaan itu proses untuk menghaluskan makanan dari yang lebih besar menjadi lebih kecil. Terus ada apa saja tadi organnya? Yang pertama mulut, setelah mulut kerongkongan, setelah kerongkongan masuk ke lambung, setelah lambung usus halus, setelah usus halus usus besar, dan yang terakhir adalah anus ya. Bagaimana cara makanan masuk ke dalam perut kita? Tadi sudah dibahas bersama-sama. Yang pertama mulut, setelah mulut kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Lanjut ya, nih guru punya teknik stop. Nanti anak-anak praktekkan seperti yang sudah pernah kita praktekkan. Tolong tidak perlu lihat videonya nggak apa-apa, tapi dengarkan suaranya apa yang perlu dipraktekkan ya. Ini supaya anak-anak kembali semangat lagi ketika belajar, jadi kita gunakan ini dulu. Teknik stop. Teknik penyadaran Dan dilaksanakan. Stop. Berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Tangannya di bawah. Take a deep breath. Ya. Tarik napas dalam. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Sadari Belum napas dibuka ya. masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Dengan bernapas melalui bernafaslah berhenti dan buang napas. Katakan inhale, lalu exhale. Tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas. Lakukan selama 5 kali.
Observe, amati. Sekarang sambil tetap bernapas secara sadar, amati pikiran. Apa yang Anda pikirkan? Sip, lanjutkan. Buka mata Anda perlahan jika merasa sudah siap. Senyum pada diri sendiri. Mari lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Setelah mempraktekkan tadi, bagaimana perasaannya? Ada yang ngantuk? Ada yang enak? Enak aja Haida? Ada yang lebih segar? Semuanya ngantuk? Gak ada yang tenang? Wah, nanti kita praktekkan lagi ya. Maklum kita baru mempraktekannya beberapa kali, jadi belum berhasil sebelumnya. Selanjutnya ya nak ya. Oke, biar semangat lagi, biar tidak ngantuk. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Satu. Ulangi. Arya. Yusri. Ulangi. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Satu. Ya, lanjut ya nak. Nanti kita akan membuat model sistem pencerahan pada manusia. Kemarin sudah guru tawarkan anak-anak mau menempel, menggambar, membuat cerita, karangan, lagu atau bagaimana. Dan semuanya memilih menggambar. Ya, silakan dipersiapkan alat-alatnya. Kalau ada yang perlu menempel, juga dipersiapkan lagunya. Buku paketnya boleh disimpan dulu kalau kerepotan di meja ya. Nanti perhatikan cara membuatnya. Sampai dipersiapkan. Tidak ada yang pakai kartus ya? Oke, nanti dulu skip video yang ini, lanjutkan video yang kedua yang pakai kartu. Untuk mereka ini alatnya yang ini disimpan dulu alatnya ya, buat dulu di ayo ini ya boleh. Silakan boleh langsung digambar, diwarnai, digunting dan ditempel. Kenapa? Iya. Boleh lihat di situ, boleh lihat di video ya. Kelompok ini disimpan dulu nak, pinggirin dulu. Kecil sekali, agak besar ya nak. Jangan terlalu kecil, kan kartonnya besar. Tuh lihat yang di video. Bu, cekap dikit bu, air tiga.
Oh, mau di skip dulu. Oke, sebentar ya. Kita coba gambar usus besar. Ya, sebentar, nanti Bu Guru skip. Gambar ini akan kita warnai. Kelompok 1 sudah selesai menggambarnya. Boleh langsung diwarnai. Setelah diwarnai, digunting dan ditempel. Ayo, ngapain ditutupin? Kenapa? Siapa tadi yang manggil? Lanjut, oke. Yang gede, Bu. Iya, penuhin saja, dipenuhi. Supaya nanti di kartonnya kan luas. Ada yang itu ya, ada yang bagian ngegambar di karton juga. Ada yang bagian ngegambar di karton. Kalau di karton gambar ininya nih. Gambar tubuhnya, badannya. AI kan gambar orangnya kan? Kalau itu diukur dulu, kalau kebesaran bisa dipotong bagi 2, Ki. Kayaknya itu nggak seukuran styrofoam deh kegedean. Dipotong seperti kelompoknya Mumu tuh. Boleh pakai gunting. Kartonnya mana? Kartonnya mana? Yang gambar siapa yang gambar kerangkanya? Irma gambar kerangkanya? Hah? Irma gambar nggak? Ayo Irma yang gambar kerangkanya. Pakai pensil dulu. Dipegang ininya. Nah. Kerangka kepala manusianya. Nah. Aziz, lanjutkan. Ihul yang kerongkongannya tuh, yang paling atas tuh. Oh, itu siapa? Lutfi. Berarti gambar apa? Ini gambar apa, Aziz? Gambar seperti Bu. Usus besar. Iya, Bu. Hati udah, berarti usus halus. Hati kan udah tadi. Berarti gambar usus halus. Usus halus tuh yang sebelah kiri yang kecil-kecil tuh, Ya kayak gitu. Udah dipotong? Ya. Yuk lanjutkan. Coba kelompok 1 Bu Guru mau lihat. Yuk digunting terus ditempel. Jadi Bu Guru. Kelompok 2 digunting, udah diwarnai dulu ya. Setelah itu digunting. Kenapa Wi? Sakit perut mau kamar mandi? Enggak. Kelompok 4 Kencang amat. Sudah jadi belum? Ayo, yang belum segera diselesaikan. Sudah selesai belum? Itu tinggal nempel. Ayo digunting, ditempel. Yang lainnya bantu dong. Tidak cuma main-main sama ketawa. Disesuai gambar, dilihatlah, disesuaikan ukurannya. Harusnya kamu pasang itunya dulu. Ya udah nggak apa-apa, ini berarti dipegang dulu. Ini sesuaikan sama ini. Ini atas sini ya. Nggak usah dicopot lagi, nggak apa-apa. Ini aja yang disesuaikan sama ini. Nggak apa-apa. Hati dulu. Sini.
ya. Ini dulu lah, hati menanti. Ini dulu yang kayak gini. Ya udah sok. Pulpen, pakai pensil dulu, terus tebalkan pakai spidol. Nyari apa, Bakri? Guru ditulisnya kayak gimana? Mulut, fungsinya apa? Ngelihat fungsinya di buku ada, di buku. Gimana? Kelompok 1 udah jadi? Siap presentasi ya? Kelompok 2 udah jadi? Dikit lagi ya. Ayo cepetan, kita siap presentasi. Kelompok 4 sudah jadi? Sudah jadi mau. Siap presentasi? Kelompok 3 udah jadi belum? Ayo cepat diselesaikan, kita mau presentasi ya. Siap ya? Halo. Hai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, dengarkan. Untuk yang pertama presentasi adalah kelompok 4. Silakan maju ke depan. Ucapkan salam dulu setelah itu jelaskan kepada teman-temannya. Di sana aja presentasinya di tempat kamu aja. Tapi berdiri semua menghadap ke depan. Assalamualaikum. Ya mulai ya, hitungan 3. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepetan jelaskan kamu gambar apa, bikin apa. Yang pertama ada organ apa? Yang pertama ada organ khusus, ada mulut. Terus serius ya, jangan sambil mainan. Pak Ide, Aziz, mulut fungsinya untuk apa dibaca? Terus organ selanjutnya Aziz, Bakri, Aziz, Pi, Bakri, perhatikan. Kerongkongan. Saat dijalan, makanan masuk ke kerongkongan dan lambung. Selanjutnya ada organ apa lagi? Lambung. Bacakan. Lambung terletak bagian tepat di bawah dada kita adukkan makanan yang kita makan. Makanan masuk orang di sini gini. Diserap oleh usus buruk atau besar. Wes, bagus bu. Udah? Ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Anu Tidak ada? akan disebut. Ada komentar?
orang. Kepala. Iya. Gambarnya. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 4. Boleh kelompok 4 silakan. Selanjutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1 berdua. Yang lain perhatikan dan berikan komentar kelompok 1. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dari dimulai. Buka mata, buka telinga, fokus. Ya, silakan dimulai kelompok 1 berdiri semua menghadap ke teman-temannya. Ain sama Dirman bisa muter ke sana sama nada. Ke sana ke samping Salva tuh. Apa sih Salva? Ya silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan. Kita mulai dengan berdoa dan hasilkan makanan melalui Lanjut. Organ yang kedua, gantian yang baca dong biar kebagian semua A-nya, Dirmannya. Bisa G. Lanjut. Dirman, bantuin Ai. Nada bantuin sama Elma. Lanjut. Ai, baca Ai. Sudah? Udah? Oke. Siapa yang mau memberikan komentar untuk kelompok 1? Ya. Ada lagi komentar yang lain? Ya, nggak apa-apa. Kita kan membahas organ fungsional, bukan organ berjalan. Gimana tadi kesulitannya apa ketika membuat organ itu? Ya, oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok. Udah selesai belum? Iya. Oke, presentasikan yang sudah selesai saja. Berarti sekarang kelompoknya Dila. Silakan Dila. Nanti yang kita presentasi aja. Nanti dibacakan aja ya. Yuk, bacakan berdiri. Kelompok Dila, kelompok 2. Wii, kamu di samping Dila sana sama Bang Pri. Bagus.
Silakan kita mulai hitungan 3 ya. Menghadap ke sini semua ke teman-teman sana. Di sana ya, semua di sana. Biar kelihatan. Garis di situ ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Yang kencang suaranya, Nak. Yang lain dengarkan. Yang sudah dikumpulkan kelompoknya disimpan peralatannya bagi mainin. Simpan buktinya. Simpan buktinya. Tugasnya mengumpulkan makanan yang WI, Bakri. Nggak mainan WI. Astagfirullah. Ambil. WI. Bukan dimainin, di kantong, simpen. WI. Oke, sebentar. Sudah? Ya. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Belum duduk ya, Nak? Masih berdiri. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Apanya? Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu namanya kreatif. Guntingnya disimpan, Aziz. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa. Berarti bagus. Kesulitannya kelompok 2. Kelompok 2, apa kesulitannya saat membuat ini? Membuat kepala, menggambarnya sulit. Ya, sekarang silakan ditutup kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan berdiri. Ayo cepetan. Gak perlu ditertawakan. Jangan ada yang meledek ataupun membuli. Arya, kamu udah Bu Guru kasih tahu masih ngelakuin ya. Gak lucu Arya. Ya dimulai, salam dulu. 1, 2, 3. Ya silakan dibacakan.
Sudah? Kalau yang lain apa yang ingin ditanyakan kepadamu? Berkomentar yang baik, tidak mengejek, tidak mencela, tidak ngata-ngatain. Komentarnya positif. Nah itu komentar yang jelek tuh. Kalau komentar yang bagus itu, misalkan tulisannya udah bagus, gambarnya udah bagus. Kalau tidak, apa kesulitannya? Hah? Gambar bagian kepalanya. Oke, tepuk tangan dulu aja. Ulangi, tepuk tangan aja. Ulangi, tepuk semangat. Tepuk dua jempol. Dengarkan ya. Hari ini kita sudah belajar membuat apa? Membuat simbol pencernaan atau organ-organ pencernaan pada siapa? Pada siapa? Manusia. Guru ulangi lagi. Yang pertama organ pencernaannya ada apa? Mulut. Sama ada yang pertama masuk. Yang kedua kemana? Yang ketiga? Lambung. Yang keempat? Gigi. Yang kelima? Dan yang terakhir? Mulut. Di tempat mulut itu untuk apa? Mengunyah atau menghaluskan makanan. Di kerongkongan untuk apa? Menelan atau memasukkan makanan ke dalam lambung dan usus. Di lambung untuk apa? Menghancurkan juga ya secara kimiawi. Terus di usus halus untuk apa? Menyerap sari-sari makanan. Di usus besar untuk apa? Menyerap makanan yang sudah tidak digunakan oleh tubuh kita dan dibuang lewat apa? Anus. Paham ya? Terus tadi kesulitannya adalah saat anak-anak menggambar ya. Untuk menghadapi kesulitan yang tadi dihadapi, caranya bagaimana? Ada yang tahu? Misalkan tadi kamu kesulitan dalam menggambar kepala, gimana caranya biar kesulitan itu apa ya namanya terselesaikan? Apa? Mainan dulu. Gimana caranya? Oh, jangan menyerah, katanya terus mencoba walaupun dihapus lagi, gambar lagi, hapus lagi, gambar lagi, hapus lagi. Oke. Lanjut ya. Guru punya soal untuk anak-anak, dikerjakan di rumah. Besok kan libur, jadi ngumpulnya hari apa? Senin.
Ada berapa orang ini? Nih. Itu ada kan? Siapa yang belum kebagian? Ya, perhatikan, Bu Guru jelaskan cara mengisinya. Halo. Hai. Semua perhatikan supaya tidak bingung nanti diisi di rumahnya. Ini diisi di rumah, dikumpulkan hari Senin. Mana? Mau surat? Nih, ini diisi di rumah, dikumpulkan hari Senin. Namanya nama kalian, kelasnya kelas 5, mata pelajarannya IPA, tanggalnya tanggal hari ini. Yang ini ya. Terus yang pertama, ini surat ya. Ini apa? Ini nanti kamu lingkari perasaanmu setelah belajar hari ini. Kalau misalkan sedih, belum. Kalau misalkan gambar yang kedua itu capek, gambar yang ketiga itu senang, gambar yang keempat itu senang banget. Terus kamu isi apa yang sudah saya pahami dari pembelajaran hari ini. Biasa isi menurut kamu dapat apa hari ini. Terus apa yang belum saya pahami, ditulis di situ apa yang belum dipahami anak-anak. Dan yang terakhir apa yang harus saya lakukan untuk lebih baik dalam mengikuti pembelajaran. Paham? Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Kalau yang ini perlu dijelaskan. Tuliskan nama-nama dan fungsi organ pencernaan pada manusia berikut. Misalkan nomor 1 mulut, fungsinya apa? Nomor 2 apa? 3 apa? 4, 5, 6, 7, 8 apa? Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Apa ya? Nanti cari di rumah ya. Oke. Kalau sudah cukup silakan masukkan ke dalam tas, kita rapi-rapi dan berdoa. Jangan lupa dikumpulkan hari ini.
berdoa. Ini setiap berdoa itu berdoa yang khusyuk. Berdoa itu kamu meminta apa? Salah satunya adalah keselamatan. Jadi ketika berdoa, usahakan berdoa yang khusyuk, jangan sambil main-main apalagi teriak-teriak. Memang Allah itu maha mendengar tidak? Allah maha mendengar tidak? Maha mendengarkan, tidak perlu kamu teriak-teriak juga Allah sudah mendengar. Bahkan kamu berbicara dalam hati pun Allah mendengar. Tapi bukan berarti kamu doanya diem aja, tidak dilafazkan di mulut. Tetap dilafazkan di mulut, tapi lebih baik dengan tertib, tidak dengan teriak-teriak. Bisa? Tidak bosan-bosan setiap hari mengingatkan, tapi tetap saja ada yang tidak tertib berdoanya. Silakan pulang kecuali yang tidak. Langsung pulang ya. Ya, alhamdulillah ibu pulang ya bu ya. Belajar saya yang saya siapkan dari sebelum libur. Alhamdulillah untuk proses pembelajaran tadi saya berjalan sesuai dengan baik dan sesuai dengan alhamdulillah ada yang sudah keluar. Dan sesuai walaupun terus sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif selama pembelajaran langsung. Tapi masih ada siswa yang malu-malu tadi ya bu ya. Saat diskusi kelompok juga anak-anak masih ada beberapa anak yang kurang minat ya, mereka kurang minat, masih malu-malu, apalagi mungkin juga yang biasanya agak berbeda gitu, biasanya lebih aktif. Terus bahkan ada yang bercanda, bermain saat temannya mengerjakan tugas gitu. Terus tadi alokasi waktu juga yang saya pikirkan lebih lama dari yang saya rencanakan. Ternyata anak-anak itu ketika membuat sebuah proyek tidak bisa apa ya, belum bisa fokus oleh saya gitu. Saya kira sudah bisa selesai beberapa menit, ternyata masih lama selesainya. Terus yang kedua juga itu dalam presentasi hasil diskusinya masih ada yang bergurau dan suaranya juga terdengar. Terus yang terakhir kembalinya tadi kalau kayaknya belum berhasil, aku malah pada ngantuk. Untuk pembelajaran berikutnya itu bisa nanti selanjutnya ya. Saya akan mencoba akan meningkatkan kualitas pembelajaran apresiasi yang terintegrasi di IT. Nanti akan saya latih lagi untuk penggunaan teknik stok yang terutama yang dia bagaimana bisa efektif anak SD saat ini. Meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti kegiatan pengembangan kebutuhan, pemain dan soal yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang terakhir berdiskusi dengan anak jawab tentang cara menggunakan pembelajaran yang berguna oleh murid, aktif, inovatif, dan baru. Jadi nanti saya juga akan tanya-tanya kepada teman-teman yang ada di sini, tapi dan juga yang berguna. Bisa nanti saya cari-cari kepada beliau gimana caranya anak bisa pengembangan diri ya. Yang pertama tadi itu berdiskusi dengan jawab dan merancang modulasi dan diferensiasi dan integrasi. Yang kedua itu menggali pengetahuan murid dengan melihat tayangan video atau gambar. Saya akan menggunakan selanjutnya menggunakan media ada yang lebih berupa aplikasi dan yang ketiga itu terus menggali minat dan bakat murid dengan tanya jawab yang berkaitan dengan proses ya. Terus juga menggali keterampilan murid untuk bekerja sama dan prestasi itu yang akan saya gali ke depan supaya belajar yang kalau saya prinsipnya saya mampu memenuhi kebutuhan belajar murid
Jadi murid-murid saya kan beragam, itu ada yang suka gambar, suka merakit dan lain sebagainya. Jadi pengennya saya bisa untuk memfasilitasi mereka yang beragam itu. Terus juga yang paling penting adalah meningkatkan pengetahuan tentang pengajian ini, terus kemampuan murid dalam apa ya, kolaborasi dan kerjasama dengan teman-teman saya dan juga dalam tentu saja melihat dari proses belajar itu ya, mulai dari aktif, bersemangat dan merdeka selama belajar. Mereka tidak apa-apa, mereka bisa mengekspresikan yang mereka dalam belajar. Terus murid juga dapat kalau dalam belajar dapat mendeskripsikan atau menyusun organ-organ berkenaan manusia. Terus murid juga dapat mempresentasikannya dengan tanggung jawab semuanya, dan juga di sini murid diharapkan terlihat sikap saling menghargainya sesuai dengan keyakinan yang kita pastinya. Terus juga murid terakhir untuk kerjasama, berani dan juga percaya diri. Untuk kegiatan organ sendiri siapa saja yang Alhamdulillah di sini kepala sekolah saya sudah mendukung aktif, teman-teman juga semakin mendukung, bahkan wali murid yang terutama kepala sekolah itu setiap kali kami di sini diajarkan untuk membuat perencanaan. Jadi ketika anak-anak itu kan dalam sekolah kita di sini membuat CP, TP, ATP, dan itu juga boleh melihat dari itu harus nyusun sendiri karena kami mendukung untuk kepala sekolah saya. Bukan hanya saya, tapi semua guru yang sekolah. Bener om, sumpah. Beliau dapatannya yang menyusun di jadi satunya Kan bikin aku sudah mengisi pelatihan-pelatihan di seperti ini. rencana kemenangan kira-kira itu belum kita Karena ini kan sebenarnya kepala sekolah kan baru ya, jadi teman-teman dan saya sendiri masih beradaptasi. Itu dilakukan setiap hari. Sekarang saya Setelah anak-anak pulang, kemudian sampai di daerah, kita melakukan Sama-sama Ibu.